Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pak Iskandar. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi geografi bersama TV Edukasi Provinsi Lampung dengan materi kompetensi dasar, yaitu menganalisa dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan di permukaan bumi. Kemudian pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kompetensi, yaitu menyajikan proses dinamika litosfer dengan menggunakan peta, video, animasi, dan lain-lain. Dan kesempatan ini kita akan menggunakan animasinya berupa video. Mari kita saksikan tayangan berikut. Hey Bill, ayo lagi ngapain? Ayo. Iya, lagi nonton. Aku lagi nonton video tentang berita yang seru banget nih. Tahu nggak apaan? Apaan itu? Jadi ini tentang bencana alam yang ada di Indonesia, khususnya gempa bumi. Wow. Iya, aku pengen lihat dong. Ayo sini. Nih. Wow. Wow, videonya keren ya. Oh, jadi kenapa ya bisa terjadi bencana seperti itu? Nah, sebelum aku jawab pertanyaan kamu nih, Sel, kita harus tahu dulu nih, gempa bumi itu apa sebenarnya? Kita lagi pada ngapain sih? Asik banget. Hai Kak. Ini loh Kak, kita orang ini lagi nonton video yang viral itu. Emang video apaan sih? Ini tentang gempa bumi. Ih, tapi kita masih nggak ngerti nih Kak tentang gempa bumi itu. Nah iya tuh. Mending kita lagi kumpul, kita bahas aja yuk. Boleh deh. Boleh. Berarti yakin nanti gak ketemu karena apa? Ketinggalan. Ulangi ke susah dari ke awalan dijadikan
lebih rinci nggak sih tentang gempa bumi itu apa? Kalau menurut aku, gempa bumi itu bencana alam geologi yang sangat bahaya itu karena dia nggak bisa dihentiin, karena juga datangnya tiba-tiba, nggak bisa diperkirain. Oh, aku Ada juga banyak pemicunya juga. Aku juga mau nambahin dong. Menurut ilmu geologi sendiri, gempa bumi itu adalah berguncangnya bumi karena patahan lempeng bumi, dan bisa juga terjadi karena adanya tumbukan bumi. Terus letusan gunung berapi juga karena adanya reruntuhan bebatuan. Jelas belum, Sal? Begitu. Sudah Kak, sudah jelas. Tapi aku mau nanya lagi dong Kak. Apaan? Jenis-jenis gempa bumi itu ada apa aja ya? Aku tahu. Apa Nah, kalau dari yang aku baca, Uh-uh. gempa bumi itu dibedakan menjadi 3 menurut penyebabnya. Ada gempa bumi tektonik, ada gempa bumi reruntuhan, sama gempa bumi vulkanik. Nah, dari 3 gempa itu, gempa vulkanik dan tektonik itu yang sering terjadi di negara Indonesia. Oh, gitu. Kira-kira 2 macam itu penyebabnya apa aja ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Karena saya lagi lapar, kalian nggak bisa mikir. Iya, Jung nggak perlu. Apa sih Ajeng terus. Gini deh. Gini aja deh, mending daripada ngelantur semua, mending kita cari di buku aja. Nanti kemudian video. Nih, jadi gempa bumi tektonik itu sendiri disebabkan oleh adanya pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak yang memiliki kekuatan dari rendah hingga ke besar. Sedangkan gempa bumi vulkanik itu disebabkan oleh adanya aktivitas magma yang terjadi sebelum gunung api meletus. Oh. Terus aku mau nanya deh. Kenapa di Indonesia sering terjadi gempa vulkanik sama tektonik? Aku tahu nih. Gempa vulkanik itu terjadi karena Indonesia itu banyak gunung berapinya. Nah, gunung berapinya ini memicu untuk terjadinya gempa vulkanik. Nah, aku mau nambahin lagi nih. Jadi Indonesia itu terletak di antara lempeng Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Oh, gitu. Kayaknya gue punya videonya deh. Yuk kita lihat bareng-bareng. Boleh deh. Tsunami adalah gelombang laut yang disebabkan gempa bumi, tanah longsor, atau letusan gunung berapi yang terjadi di laut. Gelombang tsunami bergerak dengan kecepatan ratusan kilometer per jam di lautan dalam dan melanda daratan dengan ketinggian gelombang mencapai 30 meter atau lebih. Seperti diketahui, gelombang ombak besar hanya terjadi di permukaan laut. Sementara, geliaran ton air di tengah dan dasar laut selalu tenang. Namun lempeng bumi yang terus bergerak menyebabkan gempa. Gerakan lempeng pada kerak bumi dapat mengakibatkan dasar laut naik atau turun secara tiba-tiba yang mengakibatkan gangguan keseimbangan air yang berada di atasnya. Tidak semua gempa menyebabkan tsunami. Hanya gempa yang berpusat di tengah laut dengan kedalaman maksimal 30 km atau berkekuatan minimal 7 skala Richter dengan pola sesar vertikal dikhawatirkan memicu tsunami. Di tengah laut,
tinggi gelombang tsunami maksimal hanyalah beberapa meter hingga tidak membahayakan kapal yang berlayar. Meski demikian, kecepatan gelombang di dasar laut dapat mencapai ratusan kilometer per jam menuju daratan. Saat mencapai pantai, tinggi gelombang dapat mencapai puluhan meter karena terjadi penumpukan ribuan ton massa air dalam laut yang mengalir mencari keseimbangan. Gelombang air dengan kekuatan dahsyat pun menghancurkan bangunan, rumah, dan seringkali menimbulkan ribuan korban jiwa. Tidak ada teknologi yang mampu menghentikan tsunami. Namun, sistem peringatan tsunami dan prosedur evakuasi untuk menangani kejadian tsunami diharapkan dapat mengurangi korban jiwa dan kerusakan di darat. Tim TV One mengabarkan. Oh, jadi gitu. Kenapa Indonesia tuh sering terjadi gempa vulkanik sampai gempa tektonik? Ada yang tahu nggak sih dampak dari gempa bumi itu untuk lingkungan sekitar? Nah, aku tahu tuh. Yang pertama, itu tuh dapat merusak sarana dan prasarana milik pemerintah. Yang kedua itu jatuhnya korban jiwa. Yang ketiga itu bisa menyebabkan tsunami. Oh, jadi gitu. Mau nanya lagi sih, mitigasi buat bencana alam itu apa ya? Aku tahu nih, aku tahu. Mitigasinya itu dengan cara melakukan penyuluhan ke masyarakat tentang bencana gempa bumi. Terus sama melakukan atau mendirikan bangunan seperti kantor, sekolah, itu tuh dengan kaidah yang bagus. Yang Bisa baku. pintar. Oh, yeay. Untuk lebih jelasnya, aku punya video nih tentang mitigasi gempa bumi. Ya, kita tonton aja. Ya. Nah, gitu tuh jadinya. Jelas nggak? Oh, gitu. Nah, kan kita udah bahas semua nih ya tentang gempa bumi. Kira-kira ada yang bisa nyimpulin nggak sih? Aku. Jadi kesimpulan kita untuk pembahasan hari ini tentang gempa bumi, yang pertama kita tuh harus lebih menjaga lingkungan sekitar. Dan karena ya kalau bukan kita yang mau menjaga lingkungan ini, siapa lagi? Nanti kalau misalkan lingkungan udah rusak, udah hancur, pasti kan juga kita yang bakal mengalami akibatnya kan. Setuju banget. Nah, terus jadi mulai sekarang untuk kita para remaja, ayo deh kita mulai coba untuk tingkatkan kualitas hidup yang lebih baik lagi. Oh, setuju banget. Betul-betul. Siap. Oh iya, ini udah jam segini. Kita Oh iya. nggak kerasa ya. Yuk pulang yuk. 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 Udah deh. Ya. Dadah. Demikian tadi tayangan yang sudah kita sampaikan. Semoga apa yang kita sudah sampaikan tadi dapat memberikan wawasan kepada kita semua, terutama kepada para siswa, tentang bagaimana proses terjadinya gempa bumi di Indonesia, kemudian mengapa di Indonesia sering terjadi gempa vulkanik dan tektonik, dan bagaimana cara untuk menghindari terjadinya banyaknya korban jiwa, yaitu dengan melakukan mitigasi. Video-video yang sudah kita sampaikan tadi semoga memberikan penjelasan yang lebih lengkap tentang materi yang sudah kita bahas. Terima kasih, selamat bertemu kembali pada materi berikutnya.